Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Pada pelajaran Nahwu kali ini kita akan membahas alamatul harf, tanda-tanda huruf. Kita baca matanya. Qala al-muallifu rahimahullah, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu tidak layak menerima tanda isim dan tidak pantas menerima tanda fi'il. Jadi huruf itu adalah tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Tanda isim sudah kita pelajari. Kemudian tanda fi'il sudah kita pelajari. Nah, kalau tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il, maka dia adalah huruf. Definisi huruf. Huruf secara bahasa artinya at-taraf. Artinya sisi atau pinggir sesuatu. Adapun secara istilah, huruf adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Artinya kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kata lain. Jadi huruf itu dia akan memiliki makna, menunjukkan makna apabila digabung dengan kata lain. Kalau hanya sendiri, misalkan ila, tanpa digabung dengan kata-kata yang lain, maka tidak sempurna maknanya. Tidak menunjukkan makna yang bisa difahami. Contoh misalkan min, dari. Apa maksudnya? Ila, ke. Bi, dengan. Jadi kalau tidak dihubungkan, disambungkan dengan kata yang lain, huruf itu tidak menunjukkan makna yang sempurna. Jadi harus digabungkan, baik di belakang maupun di depannya. Hal ini menunjukkan bahwa huruf itu tidak berdiri sendiri dalam memberi makna. Artinya huruf itu tidak berdiri sendiri dalam memberi makna, melainkan membutuhkan hubungan dengan isim atau fi'il. Harus ada isim atau fi'il. Contoh, kata hal, apakah? Hal apakah? Dia akan sempurna maknanya jika kita gabungkan dengan isim atau fi'il. Contoh, hal anta talibun jadidun? Apakah engkau seorang pelajar yang baru? Nah, jadi barulah sempurna maknanya. Lam misalkan, artinya tidak atau bukan. Lam asjud li sanamin. Lam, aku tidak sujud kepada berhala. Kemudian ila, dhahaba Muhammadun ilal Madinati. Muhammad telah pergi ke kota Madinah. Min, Muhammadun min Makkah. Muhammad berasal dari Mekah. Jadi 4 contoh ini adalah huruf hal, lam, ila, min.
tidak menunjukkan makna, tidak menunjukkan arti yang sempurna kecuali apabila digabungkan dengan kata-kata yang lain, baik itu isim atau fi'il. Dari contoh tersebut yang telah disebutkan tadi, tampak bahwa huruf-huruf seperti lam, min, hal, dan ila tidak memiliki makna yang sempurna kecuali jika digabungkan dengan kata lain. Paham sampai di sini? Jenis-jenis huruf. Huruf dalam ilmu nahwu terbagi menjadi 3 bagian utama. Jadi huruf dalam ilmu nahwu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama A, huruf yang khusus masuk pada isim. Jadi huruf ini hanya masuk pada isim dan tidak boleh masuk pada fi'il. Contoh, min. Min Muhammadin. Tidak boleh. Min dhahaba. Min jalasa. Tidak boleh. Atau ila. Ilal madrasati. Ilas suqi. Nah, jadi boleh, hanya boleh masuk kepada isim, tidak boleh masuk kepada fi'il. Maka ila jalasa, ila kataba, boleh enggak? Tidak boleh. Kemudian B, jenis huruf yang kedua, huruf yang khusus masuk pada fi'il saja. Jadi dia hanya masuk pada fi'il, tidak boleh masuk kepada isim. Contoh, lam, lam azhab, lam ajlis, atau amil-amil yang menasofkan fi'il mudhari, lan, lan idan, kai, lamukai, lamul juhud. Ini semua huruf yang hanya masuk kepada apa? Kepada fi'il. Atau amil jawazim, amil yang menjazamkan fi'il mudhari, lam, walamma, wa'alamma, walamul amri wa du'a, dan seterusnya. Jadi amil-amil yang menasabkan dan amil-amil yang menjazamkan hanya boleh masuk pada fi'il mudhari atau fi'il. Kemudian jenis huruf yang ketiga, huruf yang dapat masuk pada isim dan boleh masuk kepada fi'il. Nah, ini jenis ketiga, boleh masuk kepada isim, boleh juga masuk kepada fi'il. Contoh, hal. Hal boleh mengatakan hal dhahaba aliyun ilal madrasati, hal jalasa aliyun fil kursi. Nah, jadi hal masuk kepada fi'il. Atau boleh masuk kepada isim. Hal anti talibatun, apakah kamu seorang perempuan, seorang siswi. Hal anti mudarrisatun, hal Fatimatu mudarrisatun. Jadi hal ini boleh masuk kepada apa? Kepada isim dan boleh masuk kepada fi'il. Paham itu di belakang? Paham? Nah, jangan ngantuk. Jadi itu 3 jenis huruf. Jenis pertama hanya masuk kepada isim, tidak masuk kepada fi'il. Jenis kedua hanya masuk kepada fi'il, tidak masuk kepada isim. Yang ketiga adalah bisa masuk kepada isim dan bisa masuk kepada fi'il. Kalau ditanya apa tanda huruf, huruf itu tidak layak menerima tanda isim dan tidak layak menerima tanda fi'il.
Kita pelajar i'rab. Hal anta talibun jadidun? Hal anta talibun jadidun? I'rabnya apa? Hal. Nah, perhatikan, hal ini adalah huruf istifham. Huruf untuk bertanya. Makanya hal harfu istifhamin. Terus la mahalla laha minal la, tidak ada tempat dan posisinya dalam i'rab. Kenapa? Karena huruf itu mabni, berarti tidak dibahas dalam bab i'rab. Kemudian anta dhamirun. Apa arti barizun? Nampak. Nampak enggak? Nampak. Dhamirun barizun. Nah, apa arti munfasil? Terpisah dari isim atau terpisah dari terpisah dari isim, terpisah dari huruf, terpisah dari fi. Dia berdiri sendiri, makanya dikatakan munfasil, menyendi. Nah, munfasilun, arti munfasil apa? Terpisah. Kalau bersambung, kita buka, anta menjadi kita buka. Kalau dengan huruf ila, ilaika, sama apa namanya? Sama fiil darabaka, anta jadi ka. Paham? Jadi ini namanya dhamir muttasil. Apa arti muttasil? Dhamir yang bersambung dengan isim, dengan huruf, dengan fi. Kalau ini dia munfasil, terpisah dari sini juga terpisah. Nah, makanya dikatakan dhamirun barizun munfasilun mabniyun ala fathil fi mahalli raf'in mubtada. Kedudukannya di sini, posisinya di sini sebagai mubtada. Talibun, setiap mubtada mencari khobar, setiap mubtada mencari khobar. Talibun khobar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun akhirihi. Kemudian jadidun sama-sama nakiroh, sama-sama marfu, sama-sama mudzakkar. Maka ini sifat bagi talibun. Talibun jadidun. Kalau sifat diartikan yang santri atau siswa yang baru. I'rabnya jadidun sifatun lit talibi. Wasifatu tabi'u lil marfu'un wa alamatu raf'ihi ala akhirih. Atau di sini jadidun na'at, atau langsung bilang jadidun sifatun li talibin. Wasifatu tabi'uti lil marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhiri. Jadidun, lihat sifat. Apa arti sifat? Sifat ya jelas. Misalkan laki-laki yang gagah, wanita yang cantik, kayu yang besar, ini namanya kayu yang keras. Nah, ini sifat. Jadi jadidun ini sifat untuk talib. Yang disifati dengan baru ini adalah
Wasifatut tabi'u lil marfu marfu. Dan sifat yang mengikut kepada yang marfu dia ikut marfu. Nah, kalau talibin maka sifat ikut talibin yaitu jadi din. Kalau taliban menjadi jadi sifat ini mengikuti yang disifati dalam hal i'rabnya, kemudian dalam hal jenisnya. Kalau ini mudzakkar maka ini jangan bilang talibun jadidatun, salah, talibun jadidun. Atau hal anti talibatun jadidatun, jangan bilang talibatun jadidun, salah. Jadi sifat itu mengikut yang disifati pada hal i'rabnya plus apa? Jenisnya, nau, apakah dia mudzakkar atau mu'annas. Paham sampai di sini? Nah, yang belum paham tanya. Kemudian i'rab yang kedua, Muhammadun min Makkah. Muhammad dari kota Mekah. Muhammadun kalimat ismiyah. Muhammadun min Makkah ini jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena kalimatnya diawali oleh isim. Nah, maka Muhammad sebagai mubtada dan setelahnya itu sebagai khobar. Ini maksudnya Muhammadun min Makkah. Muhammadun ini jumlatun ismi, ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah yang terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri daripada mubtada dan khobar. Muhammadun min Makkah. Muhammadun sebagai apa? Sebagai mubtada. Karena kaidahnya setiap isim yang berada di awal kalimat maka i'rabnya kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada marfu'un bil ibtida. Muhammadun mubtadaun marfu'un bil ibtida. Dia marfu dengan ibtida. Apa ibtida? Dia marfu dengan ibtida. Apa itu ibtida? Permulaan. Jadi dia marfu karena berada di permulaan atau di awal kalimat. Muhammadun mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah ala akhirih. Min harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal Makkata ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-fat niyabatan anil kasrah li'annahu minal ismil ladzi la, atau li'annahu mamnu'un minas sarfi. Bisa mengatakan li'annahu mamnu'un minas sarf atau li'annahu minal ismil ladzi la yansarif. Nah, sudah. Sekarang mana khobarnya? Khobarnya kalau terdiri dari jar dan majrur, khobarnya terbuang. Khobarnya terbuang. Jadi khobarnya mahdzuf. Khobarnya mahdzuf. Apa takdirnya?
takdiruhu bisa kainun, bisa mustaqir. Nah, takdirnya itu boleh kainun atau mustaqirun. Seperti Muhammadun kainun min Makkah. Muhammad adalah dari Mekah. Atau Muhammadun mustaqirun min Makkah. Muhammadun kainun min Makkah. Jadi bagaimana mengerobnya? Al-jaru wal majrur muta'alliqani. Karena jar majrur ini harus bergantung imma kepada fiil atau kepada yang semakna dengan fiil, yaitu isim fa'il. Al-jaru wal majruru muta'alliqani bimahdzub, dengan sesuatu yang terbuang. Takdiruhu kainun khobar mubtada. Lihat kitabnya, al-jar wal majrur, yaitu min makkata, min yaitu jar, makkata majrur, muta'alliqan, kedua-duanya ini bergantung bi khabarin mahdzuf takdiruhu kainun, dia bergantung kepada khobar yang terbuang. Apa khobar yang terbuang itu? Kainun atau mustaqirun. Jadi wal jumlah takdiriyah, kemudian jumlah yang ditakdirkan itu adalah Muhammadun kainun min Makkah. Faham ini? Nanti yang faham jelaskan kepada yang tidak faham. Murajaah, yang tidak faham menjelaskan kepada yang paham menjelaskan kepada yang tidak paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Insyaallah besok kita masuk pada pembahasan i'rab supaya sekalian nanti dibahas secara tuntas. Kalau sekarang waktunya tinggal 8 menit. Faham ini? I'rab yang lain. Saya ulang aja, biar paham ini yang ada. Nah, ini namanya jumlah apa bukan? Jumlah. Karena terdiri daripada mubtada dan khobar. Ini namanya jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Jadi jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Berarti ini bisa diketahui Muhammadun sebagai mubtadanya, kemudian min harf pujarin, makkata majrur bi min, walamatu jarrihi al-fathah niyabatan anil kas, li'annahu mamnu'un minas sarf atau li'annahu minal ismil ladzi la yansarif. Nah, sekarang mana khobarnya? Nah, khobarnya kalau terdiri dari jar majrur adalah mahdzuf. Apa arti mahdzuf? Dibuang. Yang dibuang itulah yang ditakdirkan. Apa arti ditakdirkan? Kita niatkan, kita perkirakan. Apa itu? Diniatkan kainun. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan, jar majrur ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya, harus bergantung kepada fiil atau isim fa'il. Boleh enggak min makkata bergantung kepada Muhammadun? Enggak boleh, karena Muhammadun ini isim, bukan fiil, bukan isim fa'il. Maka ditakdirkanlah kainun, tempat bergantungnya min Makkah. Paham ini? Nah. Buat kelompok murajaah supaya yang tidak faham bisa faham. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jungle.